Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Yuliansa Putri, NIM 19045011 dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Padang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang dampak konflik India-Pakistan di wilayah Kashmir terhadap stabilitas keamanan Asia Selatan. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Geografi Regional Dunia Kontemporer. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama, gambaran umum tentang Asia Selatan. Yang kedua, gambaran umum tentang negara yang berkonflik, yaitu India dan Pakistan. Yang ketiga, gambaran umum tentang wilayah Kashmir. Yang keempat, yaitu latar belakang terjadinya konflik India-Pakistan di wilayah Kashmir. Yang kelima, dampak dari konflik India-Pakistan di wilayah Kashmir terhadap stabilitas keamanan Asia Selatan. Baik, kita masuk pada materi pertama, yaitu gambaran umum dari Asia Selatan. Asia Selatan pada dasarnya adalah kawasan yang terletak pada bagian selatan benua Asia dan secara astronomis berada pada 26 derajat lintang utara sampai 48 derajat lintang utara dan 67 derajat bujur barat sampai 125 derajat bujur barat. Sedangkan secara geografi, Asia Selatan berbatasan dengan Asia Tengah pada bagian utara, Asia Timur pada bagian timur, di sebelah tenggara berbatasan dengan Asia Tenggara, sedangkan Samudra Hindia pada sebelah selatan, dan sebelah barat berbatasan dengan Asia Barat. Secara geologi, wilayah Asia Selatan dilewati oleh dua lempeng, yaitu lempeng India. Lempeng ini merupakan benua kecil yang terpencil dengan benua Asia. Namun, pergerakan lempeng ini secara terus-menerus ke arah utara membuat lempeng ini menyatu dengan lempeng Eurasia. Dan Asia Selatan ini terdiri dari banyak negara yang melingkupi pada kawasan tersebut yang bersatu dalam anak benua India, yaitu India, Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Kepulauan Sri Lanka, serta Kepulauan Maladewa. Baik, kita masuk pada materi kedua, yaitu gambaran umum dari negara India. India adalah sebuah negara dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia yang terletak di Asia Selatan. Negara yang mempunyai nama lengkap Republik India ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 1,29 miliar jiwa. Mayoritas penduduk India beragama Hindu sekitar 79,8% dan Islam sekitar 14,2%. India juga merupakan negara terbesar ke-7 di dunia dengan luas wilayah sebesar 3,28 juta kilometer persegi. India berbatasan dengan Nepal, Bhutan, dan Tiongkok di sebelah utaranya, sedangkan di sebelah selatannya adalah Samudra Hindia dan Samudra Selat Pak, yaitu selat yang memisahkan India dan Sri Lanka. Di sebelah timur, India berbatasan dengan Myanmar, Bangladesh, dan Teluk Benggala. Di sebelah barat, India adalah Laut Arab dan berbatasan dengan Pakistan. Sedangkan secara astronomi, India terletak di antara 8 derajat lintang utara sampai 37 derajat lintang utara dan 68 sampai 97 derajat bujur timur. Yang materi selanjutnya yaitu gambaran umum dari negara Pakistan. Pakistan adalah sebuah negara yang terletak di benua Asia, tepatnya di benua Asia bagian selatan. Negara yang bernama lengkap Republik Islam Pakistan ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 238.141 jiwa pada tahun 2021. Sedangkan secara astronomi, Pakistan berada di antara 20 derajat lintang utara, 37 derajat lintang utara, dan 66 derajat bujur timur, sampai 75 derajat bujur timur.
Pakistan yang memiliki luas wilayah sebesar 796.9,95 km persegi ini berbatasan dengan Afghanistan dan Iran di sebelah barat, sedangkan di sebelah timurnya berbatasan dengan India. Di sebelah utara, Pakistan berbatasan dengan Cina, dan di sebelah selatan adalah Laut Arab dan Teluk Obam. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Pakistan adalah sistem pemerintahan Republik Federal Parlementer. Dengan sistem pemerintahannya tersebut, kepala negara Pakistan adalah seorang presiden yang dipilih secara langsung oleh lembaga pemilihan presiden atau Electoral College. Untuk masalah jabatan, 5 tahun dapat dipilih kembali. Materi selanjutnya yaitu gambaran umum dari wilayah Kashmir. Wilayah Kashmir merupakan wilayah yang diperebutkan oleh India dan Pakistan. Kashmir adalah salah satu daerah subur yang indah yang terletak di lembah pegunungan Himalaya. Kashmir terletak di bagian barat Laut India yang memiliki luas kurang lebih dari 222,36 km persegi. Daerah Kashmir merupakan daerah yang bergunung-gunung dan letaknya sangat strategis. Bagian barat laut berbatasan dengan Afghanistan, timur laut berbatasan dengan Cina, bagian selatan berbatasan dengan negara bagian India, yaitu Himachal Pradesh dan Punjab. Sedangkan bagian barat berbatasan dengan Tapal Utara dan batasan Punjab yang masuk dalam wilayah Pakistan. Dalam kehidupan perekonomiannya, penduduk Kashmir ini memanfaatkan lahan yang subur untuk bercocok tanam, sehingga banyak warga Kashmir yang bekerja sebagai petani dan mengandalkan hasil bumi untuk hidup. Wilayah Kashmir terdiri dari 3 provinsi, yaitu Provinsi Ladakh, Kashmir, dan Jammu Kashmir. Baik, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu latar belakang dari konflik India-Pakistan di Kashmir. Pemisahan antara India dan Pakistan telah membawa dampak bagi stabilitas keamanan wilayah keduanya. Kedua negara tersebut terlibat pertikaian sehingga sekarang. Dalam proses penggabungan wilayah kultural kepada wilayah nasional atau wilayah baru yaitu India dan Pakistan, ada 3 wilayah yang bermasalah, yaitu Junagadh, Hyderabad, dan Jammu Kashmir. Junagadh merupakan wilayah yang mayoritas Hindu dengan pemimpin Islam dan cenderung pro ke arah Pakistan. Hyderabad berpenduduk mayoritas Hindu dengan penguasa Islam dan tidak berkecenderungan memilih India atau Pakistan. Sedangkan Jammu Kashmir penduduknya mayoritas Muslim dan pro ke arah Pakistan. Sehingga Pakistan merasa Kashmir semestinya masuk dalam wilayah teritorialnya karena mayoritas rakyatnya beragama Islam dan wilayah Kashmir lebih dekat dengan Pakistan dibandingkan dengan India. Di sisi lain, India berharap Kashmir bergabung dengan mereka untuk membuktikan mayoritas Muslim di sebuah negara bagian bukanlah suatu ancaman dalam konteks India yang sekuler. Dari latar belakang terjadinya konflik antara India dan Pakistan di wilayah Kashmir tersebut, maka terjadilah perselisihan antara India dan Pakistan selama beberapa tahun, yaitu dari tahun 1947 sampai tahun 2019, bahkan sampai sekarang pun kedua negara tersebut masih terlibat dalam konflik. Baiklah, kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu dinamika konflik India dan Pakistan wilayah Kashmir. Yang pertama yaitu konflik pada tahun 1947 sampai 1948. Pakistan dan India merdeka pada tahun 1947. Mereka bertempur dalam perang pertama pada tahun kebebasan mereka. Perang Kashmir tahun 1947 sampai 1948 ini dianggap sebagai perang yang pertama dari 4 peperangan antara kedua negara ini. Selama proses pembagian, diputuskan bahwa negara bagian dengan populasi mayoritas akan bergabung dengan negara mayoritas.
mayoritas Muslim akan bergabung dengan Pakistan, sedangkan mayoritas Hindu akan bergabung dengan India. Kashmir adalah wilayah mayoritas Muslim yang diperintah oleh penguasa Hindu yang memutuskan untuk menganeksasi India meski mendapatkan tentangan dari rakyatnya. Akibat aneksasi dengan India ini, penduduk mulai gelisah dan mendapat tantangan dari rakyatnya. Akibat aneksasi dengan India ini, penduduk mulai gelisah dan terjadinya demonstrasi di lembah. Untuk melakukan dukungan kelompok Muslim Kashmir, pasukan yang merupakan kesukuan dari NWFP sekarang atau yang disebut dengan Khyber Pakhtunkhwa atau KP dan Fatah yang bergerak menuju Srinagar. Pasukan kesukuan ini bergerak maju tanpa dukungan dari militer Pakistan yang dalam kondisi lemah dan goyah saat itu. Ketika pasukan ini bergerak, dengan penguasa Hindu ke Kashmir meminta bantuan militer dari India yang diwajibkan segera. Pasukan India bersama pasukan Inggris menangkap daerah ketiga di Kashmir, termasuk Jammu, Kashmir, dan Ladakh, di mana daerah kesukuan menguasai sepertiga wilayah lembah tersebut. Pada tanggal 1 Januari 1949, sebuah gencatan senjata ditandatangani antara Pakistan dan India di bawah mediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, dan diputuskan bahwa isu Kashmir akan diselesaikan sesuai dengan keinginan rakyat Kashmir di bawah resolusi dari PBB, namun tidak pernah dilakukan oleh India. Selanjutnya, isu ini tetap belum terselesaikan dan konflik terbesar antara kedua negara tersebut terjadi karena menjadi tiga alasan perang selanjutnya. Yang kedua yaitu Perang Kashmir pada tahun 1965. Perang pada tahun 1965 ini merupakan perang terbesar kedua antara India dan Pakistan. Perang tersebut merupakan hasil dari sejumlah pertempuran perbatasan antara kedua negara, dimulai tanpa sebuah deklarasi perang yang formal. Perang ini dimulai pada tanggal 5 Agustus 1945 dan berakhir pada tanggal 22 September 1965. Seperti yang terjadi pada tahun 1947, kapal mengirim gerilyawan Pakistan ke lembah pada tahun 1965. Sekitar 26.000 dan 33.000 tentara Pakistan melintasi jalur kontrol berpakaian seperti warga Kashmir menuju berbagai wilayah di dalam wilayah Kashmir. Situasi pun memburuk dengan cepat. Pada tanggal 1 September 1965, ketika tentara India melintasi perbatasan internasional, Pakistan melancarkan serangan terhadap Jammu. Sebagai tanggapan, India meluncurkan serangkaian serangan melalui negara bagian Punjab, yaitu menuju Lahore. Pakistan memerangi tentara Pakistan. Akhirnya, perang resmi dianggap setelah tanda tangan perjanjian Tashkent antara kedua negara. Di akhir perang, kedua negara menyatakan kemenangan. Menurut beberapa analisis netral, India menang dalam perang, sementara beberapa orang berpikir bahwa Pakistan mendapatkan lebih banyak balasan. Namun, sebagian besar dianggap sebagai jalan buntu. Perang ini melihat pertempuran tank terbesar di dunia sejak Perang Dunia II. Alasan sebenarnya dari perang ini sekali lagi adalah masalah Kashmir yang belum terselesaikan. Bahkan setelah perang besar ini, pada Perang 1965 menyoroti kemampuan pertempuran, pelatihan dan persenjataan dari kedua negara, di mana kedua negara mulai meningkatkan kekuatan militer mereka ke tingkat yang baru untuk menjaga keseimbangan di wilayah Asia Selatan. Konflik antara India dan Pakistan di wilayah Kashmir pun berlanjut pada tahun 1971. Pada tahun 1971 ini, India dan Pakistan melakukan perang ketiga atas terjadinya kemerdekaan Bangladesh, di mana perselisihan Kashmir hanyalah masalah perifer, tapi Kashmir tidak dibiarkan dan tak tersentuh oleh ekspansi
eskalasi perang ini. Perang pada tahun 1971 ini mungkin merupakan perang paling signifikan dan vital antara kedua negara karena akibat konflik ini Pakistan hancur dan Pakistan Timur muncul sebagai negara baru pada Bangladesh. Kerusuhan sipil pun dimulai di Pakistan Timur setelah perbedaan politik, ekonomi, dan sosial antara kedua sayap negara. Hal ini perlahan menyebabkan kerusuhan di bagian timur Pakistan. Penduduk tersebut tidak pernah setuju dengan kebijakan pemerintah pusat dan berpendapat bahwa mereka tidak pernah mendapat bagian dalam keuntungan dan pendapatan nasional. Marshal Jenderal Ayub Khan mencoba menyelesaikan masalah ini dengan meluncurkan kebijakan ekonomi dan politik. Industri bergeser ke wilayah tersebut, dan orang-orang dari sayap tersebut dibawa ke institusi sipil dan militer. Namun kebijakan tersebut tidak terbukti berhasil, dan kerusuhan terus meningkat. Keadaan ini dimanfaatkan oleh India. India secara aktif melakukan intervensi dalam politik Pakistan Timur dengan menyediakan semua jenis bantuan logistik. Selain itu, pelatihan militer untuk pemuda Bengali dan untuk melawan tentara Pakistan. Pakistan kehilangan Pakistan Timur setelah 2 minggu berkelahi dengan India, dan negara merdeka baru atas nama Bangladesh terbentuk di sana. Selama Perang Bangladesh, tentara India telah membuka front seiring dengan kehidupan gencatan senjata di Jammu dan Kashmir sebagai sebuah strategi dan memasuki wilayah Kashmir yang berada di seberang garis gencatan senjata. Perang berakhir di Bangladesh setelah penyerahan seluruh tentara Pakistan kepada tentara India pada bulan Desember tahun 1971. Dan di bagian barat, terutama di Kashmir, perang berakhir menyusul pengumuman gencatan senjata sepihak oleh India pada bulan Desember 1971. Pada tahun 1999 kembali terjadi perang antara Pakistan dan India, yaitu Perang Kargil. Perang Kargil ini merupakan lanjutan dari masalah Kashmir. Perang dimulai ketika pejuang kemerdekaan dan personel Angkatan Darat Pakistan menyerang pos India di Kargil pada musim dingin dan merebut sebagian besar dari pos India tersebut. Tentara India membalas dengan bantuan angkatan udara dan mengambil sebagian besar posisinya. Tentara Pakistan menolak untuk mengakui bahwa orang-orang militernya terlibat dalam operasi tersebut. Namun, kemudian pernyataan dari Perdana Menteri Pakistan dan dokumen yang ditemukan di basis membuktikan bahwa adanya keterlibatan antara tentara Pakistan dalam operasi tersebut. Kedua belah pihak menghadapi sejumlah besar kausalitas terhadap konflik ini. Perang Kargil tidak dianggap sebagai perang penuh, namun merupakan salah satu dari konflik kritis antara Pakistan dan India. Daerah ini memiliki kepentingan dengan konteks masalah Kashmir, karena ini dianggap sebagai garis penguat untuk tentara India yang hadir di lembah Kashmir. Perang Kargil ini membawa ancaman serius ke arah perang nuklir karena kedua negara telah menguji bom nuklir mereka sedikit waktu sebelum konflik ini terjadi. Konflik tersebut diakhiri dengan campur tangan masyarakat internasional dan menghentikannya untuk menjalani perang nuklir penuh. Perang Kargil adalah operasi militer darat terbesar yang pernah dilakukan tentara India yang didukung oleh Angkatan Udara. Operasi tersebut yang disebut dengan Kode Operation Vijay dimulai pada tanggal 26 Mei 1999 dan berlanjut sampai tanggal 11 Juli 1999. Perang tersebut terbatas pada wilayah India. Tentara India tidak berusaha untuk menyebarkan perang melintasi jalur pengawasan di Kashmir yang diduduki. Mungkin karena kekhawatiran perang nuklir yang diperkirakan oleh para ahli strategi India, mengingat kegagalan yang konsisten dari tentara militer Pakistan bergabung untuk mencapai tujuan yang diinginkan untuk melucuti India dari Kashmir. Diperkirakan oleh para ahli strategi bahwa upaya untuk melintasi jalur kontrol oleh negara India akan memaksa Pakistan untuk melakukan serangan nuklir melawan India.
Perang Kargil berakhir dengan Pakistan yang gagal memenuhi tujuannya dan di bawah tekanan Amerika Serikat. Selain tekanan negara-negara G8 yang berkumpul di College Jerman, Pakistan memutuskan untuk menerima gencatan senjata tersebut yang diumumkan oleh India pada tanggal 11 Juli tahun 1999. India telah menetapkan pada tanggal 16 Juli tahun 1999 sebagai batas akhir sebelum Pakistan untuk penarikan total dan Pakistan mematuhi peraturan tersebut. Konflik antara India dan Pakistan di wilayah Kashmir tidak hanya berakhir pada Perang Kargil, tetapi berlanjut sampai pada tahun 2019 bahkan sampai saat ini. Beberapa tahun berlalu setelah berakhirnya Perang Kargil tahun 1999, hubungan India dan Pakistan membawa kabar baik dengan menandatangani kesepakatan untuk gencatan senjata pada tahun 2003. Hubungan India dan Pakistan terjaga dengan baik melalui kerjasama yang berlanjut ketika di bawah kepemimpinan Manmohan Singh. Pada tahun 21 Oktober 2008, kedua negara mulai membuka jalur perdagangan seperti pakaian, rempah, buah, dan lain sebagainya yang melewati wilayah Kashmir. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pada tanggal 19 April 2012, India melakukan uji coba rudal Agni 5 yang jangkauannya bisa mencapai Jakarta, Beijing, dan beberapa wilayah Eropa bagian selatan. Perdana Menteri Manmohan Singh hanya mengatakan bahwa uji nuklir jarak jauh tersebut hanya sebagai upaya mencari keamanan, kesiapan, dan keberhasilan dalam mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Namun, baku tembak kembali terjadi di wilayah Kashmir, sehingga India memberikan peringatan untuk gencatan senjata dan hubungan kedua negara tersebut kembali berseteru. Pakistan mengklaim India mulai melanggar gencatan senjata dengan memperkuat militernya di wilayah Kashmir, sedangkan India berargumen bom gerilyawan yang didukung tentara Pakistan menewaskan tentara India. Pada bulan Agustus 2014, situasi kedua negara berubah dengan sekejap dan akan terus berkembang secara fluktuatif. Perdana Menteri Manmohan Singh berjanji untuk menyelesaikan konflik wilayah perbatasan di Kashmir, namun lebih cenderung menggunakan militer, sehingga pada akhir tahun 2014 India dan Pakistan saling berbalas kata-kata atau terlibat perang kata-kata. Kondisi kembali memuncak ketika terjadinya baku tembak di garis line of control pada tanggal 13 November 2016. Hubungan keduanya berada pada situasi yang sangat mengkhawatirkan. Keduanya saling usir diplomat, saling melarang pemutaran film, serta banyak korban yang meninggal dan ribuan yang dievakuasi. India membawa kasus ini ke sidang umum UN dengan tujuan untuk mengucilkan Pakistan, dan Human Rights Watch menyerukan untuk mengakhiri tindakan brutal yang melanggar kemanusiaan. Sejak tanggal 20 Juni 2018, secara resmi pemerintah India mengambil alih kuasa atas Kashmir, dan banyak diprediksi akan semakin sulit untuk hidup dengan damai bagi masyarakat Kashmir. Dan begitulah dinamika dari konflik India dan Pakistan di wilayah Kashmir. Sampai sekarang pun masih terjadi konflik antara kedua negara tersebut. Terjadinya konflik yang berkepanjangan antara India dan Pakistan di wilayah Kashmir sehingga membawa dampak terhadap stabilitas keamanan di Asia Selatan. Konflik Kashmir yang berkepanjangan telah menimbulkan dampak yang menciptakan ketidakstabilan di kawasan dan menghambat terbentuknya regionalisme di Asia Selatan. Menurut Regional Security Complex Theory, konflik yang terjadi antara kedua negara di dalam kawasan akan menimbulkan rasa insecure dan waspada dari negara-negara lain di kawasan sehingga menimbulkan beberapa dampak seperti yang pertama yaitu terjadinya pembentukan aliansi oleh negara-negara di Asia Selatan sebagai dampak dari konflik Kashmir yang terus bergejolak. Pembentukan aliansi-aliansi antara negara di kawasan baik berupa organisasi kawasan maupun aliansi negara-negara di luar kawasan Asia Selatan.
Pembentukan aliansi di kawasan Asia Selatan yaitu berupa SAARC yang dibentuk pada tahun 1985. Selain membangun aliansi di kawasan, negara tetangga juga membangun aliansi dengan negara di luar kawasan. Hal ini merupakan bentuk rasa waspada negara-negara tetangga terhadap pembangunan militer India dan Pakistan. Untuk membentengi negaranya dan memperkuat pertahanannya, negara-negara tersebut bekerja sama dengan negara Great Power lainnya, seperti China, Amerika Serikat, dan Rusia, baik dalam bentuk pendanaan, pelatihan militer, bantuan militer, maupun pembelian peralatan pertahanan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, India berbatasan langsung dengan hampir semua negara di kawasan. Oleh karena itu, peningkatan kapabilitas militer dan konflik Kashmir yang belum selesai menjadi ancaman bagi negara-negara tetangga. Selain itu, negara-negara dari luar kawasan tersebut juga mempunyai kepentingan di Asia Selatan. Berdasarkan Regional Security Complex Theory, kondisi enmity menyebabkan interpretasi akan selalu berjalan negatif dan memicu terjadinya perlombaan senjata. Hubungan India dan Pakistan yang bersifat enmity tidak hanya menimbulkan aksi saling serang yang terus-menerus, tetapi juga persaingan persenjataan baik konvensional maupun nuklir. Sejak perkembangan nuklir dilakukan oleh kedua negara, telah beberapa kali terjadi uji coba nuklir. Selain pembangunan militer yang dilakukan oleh India dan Pakistan, negara-negara lain di Asia Selatan juga memodernisasi militernya. Peningkatan kapabilitas militer India dan Pakistan telah menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perang terbuka antara kedua negara di Asia Selatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa modernisasi militer antara India dan Pakistan menimbulkan security dilema terhadap negara-negara tetangga dengan kemampuan militer yang lemah. Selama beberapa tahun terakhir, negara-negara tetangga telah mengembangkan kapabilitas militernya meskipun masih dalam skala kecil, baik melalui peningkatan anggaran pertahanan maupun bekerja sama dengan negara eksternal di luar kawasan Asia Selatan. Bangladesh adalah salah satu negara yang meningkatkan kapabilitas militernya selama beberapa tahun terakhir. Terbukti pada tahun 2019, menurut Global Firepower, Bangladesh menempati posisi ke-45 dan naik 11 tingkat dari tahun 2018. Dengan demikian, Bangladesh menjadi negara ketiga dengan kapabilitas militer terkuat di Asia Selatan. Bangladesh memiliki 160 orang personel militer, 340 tank tempur, 18 artileri SOF, 521 kendaraan tempur lapisan baja, dan 36 proyektor roket dan 340 artileri darat. Selama ini, untuk Angkatan Laut Bangladesh memiliki 89 total peralatan pertahanan dengan 2 kapal selam, 6 fregat dan korvet, serta 26 kapal patroli. Negara lain yang juga meningkatkan kapabilitas militernya adalah Sri Lanka. Pada tahun 2018, Sri Lanka bekerja sama dengan Rusia dalam upaya memperkuat pertahanan militernya. Sri Lanka meminjam kapal patroli kelas Gepard 5.1 kepada Rusia. Itulah dampak dari konflik India dan Pakistan di wilayah Kashmir yang terus berlanjut. Konflik tersebut menimbulkan rasa insecure dan waspada pada negara-negara tetangga maupun negara yang berada di luar Asia Selatan. Mereka terus meningkatkan kapabilitas militer mereka jika sewaktu-waktu terjadinya perang terbuka antara kedua negara tersebut. Baiklah, hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, kesalahan dalam pengucapan dan penulisannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.